Siana Puja Rahma. Ya, kali ini kita akan berjumpa dengan seorang sastrawan. Siapa tuh? Penasaran? Yuk ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya senang sekali saya Siana Puja Rahma sebagai selaku pewawancara pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat terlaksananya wawancara pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini adalah wawancara pada sastrawan yang memenuhi tugas UAS mata kuliah apresiasi budaya. Selanjutnya, wawancara ini akan diulas dengan lebih dalam bersama dengan narasumber pada pagi ini. Beliau adalah salah satu dosen ISI Yogyakarta yang memiliki banyak karya-karya yang ditulis. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan wawancara pada hari ini dengan pembicara kali ini dengan Bapak Dr. Andes Nur Ismantoro M.Hum. Baik Bapak, selamat pagi. Ya, saya akan memulai ya Pak. Ya. Yang pertama yaitu, apa alasan Bapak menciptakan karya-karya tersebut Bapak? Karya sastra ya. Ya. Alasannya. Ya betul. Yang pertama, kebetulan profesi utama Bapak itu kan dosen. Dosen, ilmu saya adalah ilmu seni teater. Iya. Jadi dari pendidikan D3 di Akademi Seni Drama dan Film Yogyakarta itu mulai diploma 1, 2, dan 3 ya, itu lebih ke skill, keterampilan terutama pada bidang drama, dari menulis naskah drama, bermain drama, manajemen, penyutradaraan. Tapi ketika D3 itu harus memilih konsentrasi karya tulis. Saya menulis karya ilmiah tentang perfilman Indonesia selama pandang. Iya. Karena itu di tahun 86 ya referensi itu masih sangat susah. Iya. Maka kita harus ke perpus-perpus. Iya. Nah, dari situlah dasar menulis itulah, baik karya sastra atau karya seni dan ilmiah itu sudah menjadi pilihan. 85 dibuka jurusan teater di ISI Yogyakarta atas kesadaran gitu. Karena di Asgrafi ini kan statusnya kampus yang terkenal, Iya. terdengar, Iya, gitu ya. terdengar. Karena pernah suatu ketika memang mengalami masalah administrasi karena mahasiswanya tidak banyak, kampusnya juga meminjam di Sambilan Ngasem 12 itu. Walaupun itu juga Yayasan Asgrafi ada, memang secara administrasi akademik harus dilakukan dengan manajemen semacam arena atau college gitu. Nah, kemudian kami atas saran dari salah satu yang beri saran itu selain diri sendiri, ada saran dari pengelola Asgrafi itu, sekretarisnya Asgrafi itu Raden Mas Eben Ukaderi, Indah Mulia. Itu menyarankan ya kalau mau pengen berkiprah lebih ini ya ngambil S1. Nah, maka 85 itu dibuka, prodinya masih dramaturgi, jadi khusus ilmu drama, tapi jurusannya teater. Waktu itu fakultasnya masih fakultas kesenian. Dan kampusnya di kampus UNY itu sekarang yang dipakai. Oh, di FBSB itu Pak? Iya, itu dulu gitu. Akademi Seni Tari. Oh. Nah, kita yang terakhir tahun 90-an 3 masih di situ jurusan teater. Oh. Nah, kemudian 93 kita pindah ke selatan. Nah, apalagi di
prodi dramaturgi itu kami kan secara ini lebih ke apa ya, S1 itu kan sarjana itu ke analitis ya, Iya. ke apa, bagaimana memahami pengetahuan drama. Tapi di sana juga ada mata kuliah lakon, sehingga kita juga nulis. Kemudian ada juga jurnalistik, gitu ya. Jadi kita belajar apa menulis itu sebetulnya sudah dikasih dasar, baik ilmiah maupun fiction atau fiksi. Nah, itulah yang mendasari Untuk saya. menciptakan karya-karya Bapak ya. Oh gitu. Itu satu, keilmuannya jelas. Oh, Sampai kemudian S2 itu pada kebetulan ngambil di FIB ilmu-ilmu humaniora, fokus ke seni teater. Saya menulis biografi itu harus juga belajar sejarah, tapi biografi kita ini juga karena itu bagian sastra. Kalau Anda baca bukunya si Reni Welak itu yang kesusastraan itu, ada di dalamnya menulis biografi itu harus memiliki nilai sastra juga, karena dia berkisah kan, Iya. tapi fakta data secara historis harus kuat. Gitu. Kemudian ketika S3 saya meneliti proses kreatif 8 waktu batunya teater garasi. Wah, itu lebih kita dalami bagaimana memahami proses kreatif. Iya. Nah itu secara formal ya. Iya. Ini saya utarakan biar lebih apa secara knowledge itu ada dasarnya. Kemudian secara skill, keterampilan menulis atau mencipta karya sastra itu selain alasan teoritik, nah kemudian yang skill atau yang praktik itu jelas menjadi satu ekspresi diri. Pengaplisan dari Bapak sendiri. Iya. Karena kan salah satu fungsi karya seni termasuk sastra itu kan tidak bisa lepas dari si penulisnya atau pengkaryanya kan, penciptanya dalam tanda petik ya. Jadi menjadi ekspresi diri. Bisa bentuknya apa saja gitu ya. Ketika kita mood, suasana hatinya bagus gitu ya, mungkin ide dasarnya tentang apa cinta. yang ada di Apa yang ada di sekitar kita. Karena di dalam drama juga sama, ide gagasan itu kan dari kehidupan kan. Iya. Nah, ya itu misalnya di drama, nilai-nilai dramatik itu ada di kehidupan. Nah, itu menjadi ide gagasan. Artinya berasalnya dari kehidupan. Nah, kalau tiba-tiba dapat ide, misalnya ada di mana saya tunjukin ya, itu tidak bisa lepas dari proses kreatif. Ya. Misalnya saya tunjuk ini buku tentang sang penguasa, sebuah penciptaan seni naskah drama dan 2 drama lainnya. Ini ada 3 naskah drama yang cukup panjang, tapi saya nggak mengatakan bahwa ide dasarnya waktu saya menulis naskah sang penguasa itu ketika setelah reformasi. Jadi ide bagaimana Amin Rais banyak mendapat sanjungan ya. Amin Rais, Gus Dur, kemudian Megawati dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tapi saya hanya menyoroti salah satunya bagaimana reformasi itu kan sebetulnya juga titik balik. Jadi kalau nanti mau baca lebih ini ada di sini saya ungkapkan. Tapi pada prinsipnya alasannya itu tadi ekspresi diri. Ya. Kemudian juga kalau ada tema-tema apapun, topik apapun ya. Tadi misalnya nanti tentang politik, reformasi kekuasaan. Nah itu menarik. Nah, dalam kehidupan kan berjalan terus. Itu salah satu terus tadi masalah cinta juga. Ya banyak lah. Kehidupan itu ya. Itu alasan. Jadi kalau edukatif jelas karena kita berada dalam ranah akademis ya. Saya salah satu orang yang meyakini
pendidikan yang akademis itu sebuah wahana paling efektif menurut saya untuk menyampaikan ilmu, misalnya tentang ekspresi seni, tentang nilai-nilai pendidikan, atau yang lainnya. Iya. Itu saya kira. Jadi tidak bisa lepas dari lingkungannya. Baik. Selain penulis lakon itu Bapak nulis apa aja ya Pak? Selain lakon atau naskah drama, saya menulis puisi. Di sini ada ini dengan judul apa Pak? Banyak banget. Kalau mau judulnya banyak banget. Jadi kalau yang sudah antologi yang ini yang pertama kali ya. Nah ini puisi rindu. Ini tahun berapa? 91. Sebelum ini ada, cuman saya harus buka-buka ini ya. Ada itu masih SMP. Saya udah membuat antologi tentang puisi, tentang Sumuraring, Cahya Lagun Ati, itu SMP itu, masih 79. Kemudian ketika saya kuliah di Asgrafi, membuat antologi tentang, karena waktu SMA masih pecinta alam, itu tentang keindahan alam. Nah baru 91 ketika sudah kuliah, ini kebetulan juga aktif di Paguyuban Teater Bantul 90 sebagai ketua, kemudian aktif di media, di Minggu Pagi, nulis reportase di Yogyakarta Pos, di Suara Muhammadiyah. Ini puisi rindu ini diterbitkan oleh Teater Pelopor dan Paguyuban Teater Bantul 91. Ya, jadi ini ya ada apa ya, termasuk masih mahasiswa perjalanan ke luar Jawa dan sebagainya, ada terekam di sini. Ini yang 91. Kalau yang tadi yang dua sebelumnya ada mungkin di sini ada bisa dibuka. Kemudian ini tahun berapa ini? Ini bertiga, ini tahun 2003 ya. Ya, 2003 ini Tiga Merinda Cinta. Ini antologi puisi saya tulis dengan mahasiswa UAD ini, Era Yulkarnain dan Hidayatullah Maranain. Ini juga puisi-puisi tadi yang saya sebut cinta, masalah cinta, merekam keagungan cinta. Ya. Jadi ya bisa dinikmati. Kalau judul-judulnya banyak banget, nanti bisa dibaca. Dan masih banyak lagi. Kalau yang ini dari ini tahun berapa ini, satu puisi panjang dan pernah dilakukan karena pas hari batik, pernah dimusikalisasi puisi tentang batik. Nah, ini kemudian Jalan Menuju Hati, Seuntai Puisi Untukmu Berdua, ini kado sebetulnya, kado pernikahan anak saya. Ya. Jadi masa pandemi sudah 2021, masa pandemi ini yang diundang desain rencananya 1.500 berapa, tapi kan nggak boleh kan. Akhirnya yang bisa untuk kenangan buat saudara-saudara kita gitu ya. Ya kita bikin puisi dan ini ekspresi juga sebuah pesan nasihat juga. Kemudian terakhir yang puisi yang syair berkhidmat, ini juga antologi puisi di tahun berapa ini? Ini 2023. Ini puisi. Kalau mau judulnya banyak banget ya, hafal juga. Ya baik Bapak. Menurut Bapak bagaimana ya Pak untuk melihat peran media sosial dalam mempromosikan karya-karya penulis? Media sosial sangat efektif menurut saya. Jadi saya dikenal salah satunya lewat media sosial. Ada blog, temen, ada web, gitu kan. Bahkan sekarang kan salah satu profesor Anda, Profesor Suminto Asayuki, itu kan selalu di statusnya ada puisi ya. Ya, itu sering saya nanggapi dengan puisi juga. Itu karena kedekatan ya. Saya sangat sejak masih mahasiswa S1, S2 sering bersilaturahmi sama beliau. Itu
Kalau menurut saya medsos sangat efektif. Ketika misalnya ketik Iya. apa benar sih Pak Nur itu nulis Ya apa aja puisi? karya-karya ya pasti itu langsung muncul. Itu bisa dilacak di medsos. Iya. Ya, suatu ketika saya disuruh juri penulisan puisi di event acara Hari Santri, semacam papakan seni santri, seni santri dan olahraga. Itu waktu itu direktur Kementerian Kesenian, Pendidikan Kebudayaan itu Profesor Dr. Endang Caturwati. Nah, itu lucu juga waktu itu. Undangan saya ke kampus dipakai orang lain gitu. Nah, ketika dari kampus dikirim nama itu nggak mau, profesor itu bilang yang saya untuk ikut juri itu Pak Nur Iswantara gitu. Nah, terus saya diceritain lucu itu. Kenapa? Gitu. Karena gampang lacak dia penyair atau enggak, berkarya atau enggak gitu. Iya betul. Ya, terus dia nunjukin ini loh, Anda walaupun Anda misalnya Anda doktor, profesor, tapi nggak pernah punya karya puisi kok mau juri puisi. Iya. Kebetulan waktu itu saya bersama Mas, termasuk sahabat, kawan, guru Pak Asep Yamyamno, kemudian sama Ahmad bin Yosi Erwanda, juga alumni IKIP masih zaman IKIP. Karena pernah saya bikin acara tahun 90 di desa ini, saya bikin festival seni religius, beliau salah satu jurinya. Kemudian Dr. Andes Nursisto, itu salah satu guru saya di SMA. Kemudian kakak kelas saya Dr. Andes Nurwidaya, itu alumni juga UNY. Nah, misalnya tadi kalau Mbak medsos misalnya, Anda ketik Nur Iswantara karya-karya puisinya muncul di pasti sini. Ya muncul. Maka bagi saya efektif sekali. Medsos itu efektif sekali. Saya nggak perlu nulis, tapi tetap selain diri kita, tapi kan blog itu kan teman-teman yang ngelola kan. Betul. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba, dikelola ini blog ini. Ini salah satu contoh sederhana, Mbak siapa? Mbak Jesiana. Mbak Jesiana, saya lupa terus namanya. Ini salah satu. Ini tahun berapa ini? Ini di Jogja Pos. Ini tahun 90. Salah satu puisi saya, judulnya Waktu. Saya waktu itu baru suka tipenya kayak ini karena kayak gunung gitu. Nah, itu saya ada lagi yang lain yang ini tentang waktu, kemudian ada tentang cerita tentang wayang itu. Itu di media cetak tapi waktu itu kan kalau nggak original, nggak ini kita ya nggak susah karena ada redaktur. Kalau di medsos kan memang ada yang lola kan, kalau nggak layak juga nggak mungkin dimuat kan. Betul. Diri sendiri pun saya kira kalau muat ke medsos belum tentu bisa juga. Masih pertimbangan kan? Iya masih. Kalau sudah di antologi dibacakan di ini boleh lah. Iya. Nah, saya kira respon saya kalau medsos sangat efektif ya Pak. Efektif. Misalnya saya pernah buka nggak karya-karya saya yang di YouTube? Iya Pak. Pernah lihat juga. Saya baca puisi. Betul. Nah, itu kan juga itu sangat efektif. Iya. Ketika Pak Nur juga menulis puisi, apa itu disebut sastrawan atau enggak? Bagi saya masyarakat yang nilai. Betul. Itu saya orang karena profesi utamanya dosen. Ya, walaupun sebelumnya guru saya 86 sampai 90 itu guru teater di SMKI. Itu. Tapi karena 90 selesai suruh milih ngajar di SMKI apa isi. Isi itu juga lucu karena S1 masih bisa ngajar S1 kan. Tapi juga kalau nggak lulusan pertama waktu itu saya diumumkan cukup lama karena ditawari.
kebetulan ayah ibu guru waktu itu almarhum ayah saya, ya terserah kamu. Ketika telepon di sekolah SD-nya di Godean, saya di Karangmalang pinjam telepon kampus gitu, ya terserah kamu. Padahal waktu itu, waktu masih muda itu inginnya tidak jadi guru, inginnya pengen ya ke jurnalistik atau ke kesenimanan. Tapi ternyata tahun 86 itu ijazah Astra Wisanya yang 3 tahun itu dihargai sebagai bisa setingkat empu gitu oleh bidang kesenian DI, jadi bisa menjadi syarat mengajar dan punya pengalaman pembelajaran. Saya sejak SMP juga sudah ngajar pramuka, jadi itu basic pedagogisnya. Nah itu saya kira kalau kaitannya medsos, wow sekarang sangat mudah sekali ya Pak. Nyaman lah, nggak perlu bisa gampang banget kok. Kita langsung bikin aja kalau memang karyanya merasa kualitas. Tapi kalau mau mengupload karya itu kalau tidak yakin kan nggak mungkin juga. Banyak mahasiswa atau teman-teman nggak pede. Saya juga ada beberapa karya masuk di kelompok itu, tapi jarang-jarang ini saya sekarang waktunya belum. Tapi kemarin tanggal berapa? 678 itu saya diminta FGD Asosiasi Cyber dan Konten Indonesia, diundang Balai Besar Kemenaker RI di Hotel Mercury itu juga gitu. Acara itu selain saya beri masukan-masukan sebagai orang dianggap kompeten karena seorang dosen dalam konteks vokasi dan produktivitas gitu ya. Karena saya bidang seni diminta gitu. Tiba-tiba saya ditodong untuk setiap break ice kalau belajar itu, kalau jenuh itu. Saya suruh bacakan puisi dan puisinya saya tulis saat itu. Ada 3 puisi. Ada 3 puisi. Terakhir kaget juga karena apresiasi koordinatornya begitu baik, Pak Muhammad Adedin itu yang dari Balai Besar Vokasi dan Produktivitas Naker di Bekasi itu. Kemudian acaranya jadi diundang mewakili beberapa teman dari ASISI DIY, ya udah datang saya sebagai pengawas di provinsi. Jadi efektif lah. Iya, betul. Ya, selain efektif juga sangat mudah juga. Mudah. Saya kira itu kaitannya dengan medsos. Apapun ya bentuknya ya. Iya, betul. Saya melakukan itu, bahkan sekarang kalau Anda bikin podcast juga bisa ya. Bisa. Podcast masuk medsos lah. Masuk. Iya. Saya ada di buka itu ada beberapa alumni di pendidikan seni pertunjukan itu si Mas Fahri, kebetulan guru juga. Itu hanya iseng, Pak bikin itu pertama kali saya buka, setelah itu dilanjutkan mereka. Itu idenya karena saya mau memanfaatkan medsos terutama podcast ini untuk selain dalam konteks edukasi pendidikan mengenalkan seni budaya. Itu saya kira. Baik Bapak, untuk selanjutnya apa tema atau isu utama yang sering Bapak angkat dalam karya-karya Bapak selama ini? Sebetulnya ya semua hal yang dalam tanda petik menjadi kegelisahan atau yang muncul di masyarakat saya tulis. Tapi kadang-kala kalau yang drama itu ya ada terutama tema kekuasaan politik itu misalnya di Sang Penguasa ini ada 3 naskah drama, Sang Penguasa, Subiyo Juragan Kocluk dan Bayang-Bayang Bekakara ini tentang kekuasaan. Jadi naskah-naskah panjang. Kemudian juga ada naskah drama di sini. Ini ketika lomba karya naskah drama ini sebetulnya tahun 93 ya. Ini saya menulis menjelang fajar itu juga mengkritik kekuasaan
ada seorang bupati diganti oleh pemuda, oleh itu. Kemudian ada senyuman di belakang kursi tua, itu juga menggambarkan kekuasaan ketika Soeharto runtuh. Gitu. Nah, itu tema-tema yang sering diangkat oleh Bapak. Iya. Jadi, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada cerita naskah drama yang tentang cinta. Sama di puisi juga berbagai kehidupan, latar lingkungan kita juga puisi, juga ada cerpen, bahkan ya masalah kehidupan. Misalnya ada yang saya nggak sengaja nemukan ini cerkak malan, ini judulnya Klimbing, ini tahun berapa ini? Ini di judulnya Klimbing tahun 91, ini dimuat di Mekarsari tahun 91. Ini cerita rakyat biasa, tapi endingnya juga percintaan antara orang pengusaha, dalam hal ini penjual telur ya. Ya, kadang-kadang kita dapat ide bisa apapun. Jadi ini dicerkak. Nah, kalau yang novel ini juga ini tentang kekuasaan juga. Kekuasaan, ini novel saya pertama tahun 2009. Juragan Subiyo JK. Orang terkecoh ini Subiyo JK, maksudnya saya bukan. Ini novel politik kampung. Tapi ini saya dulu dapat support dari almarhum penyair kita Iman Budi Santoso, karena dia sering cerita tentang peribahasa Jawa. Nah, ini saya kembangkan, setiap chapter bab ini mengambil peribahasa Jawa. Misalnya Subiyo JK menang tanpa ngasorake. Ini mengawali di bab awal ini, ada setiap chapter itu, bab itu di novel itu endingnya saya memakai penjelasan secara itu tentang peribahasa, tapi nyambung. Jadi misalnya kemudian ya, karena kan kalau novel itu kan naratif ya, deskriptif gitu. Nah, itu ada pilihan-pilihan ini. Misalnya sebetulnya ada hal-hal yang itu tokoh calon lurah itu mengatakan sugih tanpa bondo, didoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Nah, kemudian saya jelaskan secara ini. Nah, ini contoh awalnya kekuasaan, tapi di novel kedua ini tetap, tapi ada percintaan kekuasaan yang kalah, karena lawannya Pak Lurah dulu kalah, ternyata Pak Lurahnya mati di dalam kisah itu. Nah, akhirnya berpacaran dan menikah dengan Pak Subiyo itu, istrinya si Dewi Arimbini nikah dengan si Nurdin, karena itu teman-teman waktu sekolah, teman pecinta alam, ya, cinta tubuh kembali. Tapi awalnya tentang politik, kekuasaan, tapi ada warna cinta. Itu di novel. Di Geguritan hampir sama, tapi kalau Geguritan ini karena saya biasanya diminta, ini karena kita punya di Bantul itu ada paguyuban sastrawan Jawa, PSDB itu, para Marta. Ini hampir setiap tahun bikin Geguritan minimal 2 atau 3, kemudian bikin cukup banyak ini, hampir tiap tahun ini. Mulai kalau yang ini di FKY saya ikut ini Pak, waktu itu dengan Pak Suwardi ini. Prof. Suwardi. Saya juga nulis
naskah drama bahasa Jawa, cuman nggak kebagian. Waktu itu Prof Wardi katanya mau ngirim tapi sampai sekarang belum. Nah kemudian ini banyak banget nih antologi ini hampir tiap tahun. Baik. Itu tergantung temanya, misalnya ini tentang kebudayaan, kemudian ini waktu kemarin COVID, kemudian Baik. tentang apa pendidikan, tentang bagaimana geguritan itu bisa. Ini banyak banget Mbak. Ini geguritan Baik. kalau Anda mau baca, Iya. ini di sini banyak ada Baik. tentang ya ajaran-ajaran edukatif yang hilang. Ya, itu. Baik Bapak. Oke. Sebagai penutup, apa harapan Bapak untuk pembaca yang membaca karya-karya Bapak? Apa ya? Satu, moga-moga bisa menjadi inspirasi. Jadi ada yang tertarik bisa menjadi inspirasi. Yang kedua, kalau itu seperti kalian mahasiswa gitu, bisa menjadi bahan untuk kajian. Referensi atau Ya, kajian. referensi Iya, kajian. baik. Ya, tapi pada prinsipnya karya sastra itu atau karya seni itu kalau sudah dilepas ke masyarakat kan ibaratnya kan anak yang sudah dilepas, dia bisa diinterpretasi, bisa dibikin apapun. Jadi harapannya ya bermanfaat loh untuk pembacanya. Ya, karena kan konteksnya kalau kebetulan saya sebagai Muslim, ya itu kan ilmu termasuk karya sastra itu kan bisa menjadi apa ya, kalau orang Jawa sangu ya, karena kan ilmu yang bermanfaat ya itu bisa mengantar ke surga. Jadi amal jariah, kemudian sebagian soleh itu yang katanya kan begitu, yang kita yakini di Islam. Nah saya termasuk waktu itu ketika memilih bidang ilmu teater, kemudian berkiprah di seni sastra, itu yang moga-moga bermanfaat. Dan itu kan hadis Nabi kan, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain dan sebagai insan, orang yang diberi bakat, ya diberi kemampuan untuk menulis karya sastra. Sebagaimana pepatah kan, kalau harimau mati itu kan meninggalkan belanga, kalau gajah mati meninggalkan gading. Ya kalau orang mati kan meninggalkan ilmu kan? Itu salah satu hal penting. Karya sastra apapun bentuknya, entah itu puisi, geguritan, cerpen, cerita, naskah drama, kemudian novel atau roman. Ternyata di dalamnya juga ada pengetahuan ya, karena di dalamnya masih ada pengetahuan, dan itu bisa tadi yang saya sebut menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, saya berangkat ini saya kembalikan. Kalau menjadi inspirasi, saya itu sederhana sekali ketika proses kreatif itu kan memang berangkat dari mana? Ya pribadi atau diri sendiri yang sehat, ya badannya itu sehat, jiwanya sehat, ya kan, memiliki intelektualitas yang memadai, kemudian pengalaman ekspresi apapun. Kalau mau pengen ekspresikan puisi, cerpen, cerita, drama, ya novel, lah itu ada wilayah kan. Kalau drama ya hal-hal yang dramatik yang akan diungkapkan. Kalau puisi kan yang hal-hal yang putih, geguritan, puisi Jawa kan, ya memang bisa ada maknanya, gitu. Nah disitulah kemudian imajinasi ini penting. Kalau orang tanpa imajinasi susah, ya. Kemudian hal memori, tak kalah pentingnya pengalaman kehidupan.
seorang sastrawan atau penulis karya seni itu harus memiliki kepekaan panca indera, ya. Dan dia tentu saja mampu menulis, ya kan? Ya, itu. Masa sih nggak bisa kalau udah mau mahasiswa misalnya nggak punya karya seni kan lucu gitu. Nah, karena pengalamannya itu bisa menjadi, kan hafal huruf sampai A sampai Z nggak bisa menulis. Nah, disitulah menurut saya hal itu, hal-hal tadi yang mendasari kejernihan pikiran dan kepekaan perasaan kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan kreatif, menghasilkan Suatu karya sastra. Apapun bentuknya tadi, ya, mau puisi, mau apa, naskah drama, cerpen, cerita, keguritan, ya, novel, bahkan skenario film saya juga menulis. Saya kira itu hal-hal yang apa bisa saya sampaikan. Jadi pada akhirnya ya kembali lagi pada pilihan seseorang. Kalau dia yakin dan akan terus dilakukan, dia bisa menghasilkan sesuatu. Itu saya kira. Ya. Baik Bapak, baiklah untuk semua yang bisa dapat kami simpulkan dari wawancara hari ini, yaitu sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Alhamdulillah sampailah kita sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Nur Iswantoro M.Hum yang telah memberikan waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begitu ya teman-teman. Kalian udah nggak penasaran lagi kan? Cukup dari kami ya teman-teman. See you!